perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 24A2. Hari ini kami akan membuat video pembelajaran mengenai indikator rawat jalan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Santi Praidita Saraswati dengan NIM akhir 057 dan rekan saya Dionysius David Mario dengan NIM 043. Saya Nikita Umi Azaro dengan NIM 055. Saya Tia Sanggita Lendari dengan NIM 063. Saya Amelia Putri Ahmadani dengan NIM 065. Dan saya Dwi Ratu Rahayu dengan NIM 098. Baik, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Halo teman-teman, aku Mario. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi statistik, indikator rawat jalan, dan isi dari indikator rawat jalan. Nah, untuk statistik adalah pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai sesuatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan membuat kesimpulan dari data yang ada di Fasiankes. Selanjutnya ada indikator rawat jalan, yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai mutu serta efektivitas pelayanan pada unit rawat jalan di Fasiankes. Indikator rawat jalan meliputi 1. Rata kunjungan per hari, 2. Rata kunjungan baru per hari, 3. Rata kunjungan lama per hari, 4. Rasio kunjungan baru terhadap total kunjungan, 5. Rasio kunjungan lama terhadap total kunjungan, 6. Persentase pelayanan spesialistik, 7. Rasio kunjungan terhadap total tenaga perawat, 8. Rasio kunjungan rawat jalan terhadap jumlah penduduk. Baik, kita masuk ke dalam perhitungan indikator yang pertama, yaitu rata kunjungan pasien per hari. Dan untuk rumusnya itu adalah jumlah kunjungan pasien dibagi jumlah hari buka klinik. Pada tahun 2020 ditemukan jumlah kunjungan pasien yaitu 69.376 dan jumlah hari buka klinik 300 hari. Sehingga 69.376 dibagi 300 hari dan mendapatkan hasil 231,25 pasien dan dibulatkan menjadi 231 pasien per hari. Pada tahun 2021 ditemukan jumlah kunjungan pasien 51.016 pasien dan jumlah hari buka klinik 308 sehingga menjadi 51.016 dibagi 308 dan mendapatkan hasil 165,4 dan dibulatkan menjadi 166 pasien per hari. Dan di tahun 2022 ditemukan data kunjungan pasien 58.310 dan jumlah buka hari klinik 300 hari. Sehingga 58.310 dibagi 300 dan mendapatkan hasil 194,36 dan dibulatkan menjadi 194 pasien per hari. Halo, aku Nikita. Aku di sini bertugas menjelaskan mengenai perhitungan dan pembahasan rata pasien baru per hari, rata pasien lama per hari, dan rasio kunjungan baru terhadap jumlah kunjungan. Selanjutnya, ada rata kunjungan pasien baru dengan rumus jumlah kunjungan pasien baru dibagi jumlah hari buka klinik. Di tahun 2020 terdapat data 3.317 dibagi 300 sama dengan 17,72 dibulatkan menjadi 18 pasien per hari. Di tahun 2021 3.886 dibagi 308 sama dengan 12,62 dibulatkan menjadi 13 pasien per hari. Di tahun 2022, 4.535 dibagi 300 sama dengan 15,11 dibulatkan menjadi 15 pasien per hari. Next, rata kunjungan pasien lama.
dengan rumus jumlah kunjungan pasien lama dibagi jumlah hari buka klinik. Di tahun 2020 terdapat data 64.059 dibagi 300 sama dengan 213,53 dibulatkan menjadi 214 pasien per hari. Di tahun 2021, 47.130 dibagi 308 sama dengan 153,02 dibulatkan menjadi 153 pasien per hari. Di tahun 2022, 53.775 dibagi 300 sama dengan 179,25 dibulatkan menjadi 179 pasien per hari. Selanjutnya, rasio kunjungan baru terhadap total kunjungan dengan rumus jumlah kunjungan pasien baru dibagi jumlah total kunjungan. Di tahun 2020, 5.317 dibagi 69.376 sama dengan 0,05. Di tahun 2021, 3.886 dibagi 51.016 sama dengan 0,08. Di tahun 2022, 4.535 dibagi 58.310 sama dengan 0,08. Halo semuanya, aku Santi. Di sini aku akan menjelaskan mengenai rasio kunjungan lama terhadap total kunjungan. Dengan rumus yaitu jumlah kunjungan pasien lama dibagi dengan jumlah total kunjungan. Berikut adalah data dari tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam perhitungan. Pada tahun 2020, yaitu didapatkan data kunjungan pasien lama, yaitu 64.059 pasien, dan jumlah total kunjungan, yaitu 69.376. Lalu kita masukkan ke rumus menjadi 64.059 pasien dibagi dengan 69.376. Dan didapatkan hasil yaitu 0,92, yang artinya pada tahun 2020 terdapat 92 kunjungan lama dalam 100 total kunjungan. Lalu pada tahun 2021 didapatkan hasil perhitungan yaitu 47.130 dibagi dengan 51.016 pasien, yaitu hasilnya adalah 0,92, yang artinya pada tahun 2021 terdapat 92 kunjungan lama dari 100 total kunjungan. Lalu pada tahun 2022 didapatkan hasil perhitungan yaitu 53.775 pasien dibagi dengan 58.310 pasien. Lalu hasilnya adalah 0,92, yang artinya pada tahun 2022 terdapat 92 kunjungan lama dari 100 total kunjungan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai persentase pelayanan spesialistik. Perlu diketahui bahwa persentase pelayanan spesialistik tidak termasuk dengan poli umum. Rumus dari persentase pelayanan spesialistik yaitu jumlah kunjungan spesialistik dibagi jumlah total kunjungan dikali dengan 100%. Di sini kita akan membahas mengenai persentase pelayanan spesialistik pada tahun 2020. Kita ambil salah satu contoh yaitu poli anak dengan jumlah kunjungan spesialistik yaitu 757 dan jumlah total kunjungan pada tahun 2020 yaitu 69.376. Lalu kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi 757 dibagi 69.376 dikali 100%. Dan hasilnya adalah 1,09%. Lakukan perhitungan yang sama terhadap seluruh jumlah poli spesialistik. Sehingga didapatkan hasil pembahasan yaitu pada periode 2020 persentase tertinggi pelayanan spesialistik terdapat pada poliklinik jantung yaitu sebesar 17,90%.
Sedangkan presentase pelayanan spesialistik terendah terdapat pada Poliklinik Gigi Prostodonti yaitu 0,40%. Halo semuanya, saya Desa Angitawandari. Saya akan menjelaskan mengenai presentase pelayanan spesialistik tahun 2021 dan 2022. Presentase spesialistik tahun 2021, sebagai contoh poli bedah, jumlah kunjungan spesialistik ada 1.794 dan jumlah total kunjungan pada 2021 ada 51.016. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 1.794 dibagi 51.016 lalu dikali dengan 100% dengan hasil 3,52%. Setelah dilakukan perhitungan seluruh poli dan dihasilkan untuk periode 2021, pelayanan spesialistik dengan persentase tertinggi adalah poli onkologi yaitu 13,35%, sedangkan persentase terendah terdapat pada poli TPMDR yaitu 0,03%. Selanjutnya, pada tahun 2022, sebagai contoh poli dalam, jumlah kunjungan spesialistik ada 6.931 dan jumlah total kunjungan pada 2022 ada 58.310. Lalu kita masukkan ke rumus 6.931 dibagi 58.310 lalu dikali dengan 100% dengan hasil 11,89%. Setelah dilakukan perhitungan seluruh poli dan dihasilkan untuk periode 2022, pelayanan spesialistik dengan persentase tertinggi juga masih ditempati oleh poli onkologi meningkat menjadi 14,56%. Sementara itu, persentase terendah kembali berasal pada poli TPMDR yaitu 0,16%. Halo teman-teman, saya Amelia ingin menjelaskan tentang rasio kunjungan terhadap total tenaga perawat. Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah kunjungan rawat jalan terhadap total tenaga perawat yang bertugas di pelayanan rawat jalan. Rumusnya adalah jumlah kunjungan rawat jalan per hari dibagi dengan jumlah tenaga perawat. Di tahun 2020, jumlah kunjungan rawat jalan per hari 231. Jumlah tenaga perawatnya 29 sama dengan 231 dibagi dengan 29 sama dengan 7,97 dibulatkan menjadi 8. Jadi dalam periode 2020 satu perawat menangani 8 pasien. Di tahun 2021, jumlah kunjungan rawat jalan per hari 166, jumlah tenaga perawat 27, sama dengan 166 dibagi 27 sama dengan 6,15 dibulatkan menjadi 6. Jadi dalam periode 2021, satu perawat menangani 6 pasien. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan rawat jalan per hari 194, jumlah tenaga perawat 28, sama dengan 194 dibagi 28 sama dengan 6,92 dibulatkan menjadi 7. Jadi dalam periode 22, satu perawat menangani 7 pasien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio kunjungan rawat jalan terhadap jumlah penduduk. Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah kunjungan rawat jalan terhadap total atau jumlah penduduk sekitar rumah sakit. Rumusnya adalah jumlah pasien rawat jalan dibagi dengan penduduk sekitar rumah sakit. Diketahui di tahun 2020, jumlah pasien rawat jalan 69.376 pasien. Jumlah penduduk sekitar rumah sakit 1.05.398 sama dengan 69.376 dibagi dengan 1.05.398 sama dengan 0,07 menjadi 7/100, atau dalam periode 2022 dari 100 penduduk sekitar rumah sakit terdapat 7 pengunjung pasien rawat jalan. Di tahun 2021 diketahui jumlah pasien rawat jalan 51.016 pasien. Jumlah penduduk sekitar rumah sakit
1.005.889 sama dengan 51.016 dibagi dengan 1.005.889 pasien sama dengan 0,05 menjadi 5/100, atau dalam periode 21 dari 100 penduduk sekitar rumah sakit terdapat 5 pengunjung rawat jalan. Di tahun 2022 diketahui jumlah pasien rawat jalan 58.310. Jumlah penduduk sekitar rumah sakit 1.006.486 sama dengan 58.310 dibagi dengan 1.006.486 sama dengan 0,06 menjadi 8/100, atau dalam periode 2022 dari 100 penduduk sekitar rumah sakit terdapat 6 pengunjung rawat jalan. Halo teman-teman semua, nama saya Dwi Rati Rahayu. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah rata kunjungan harian mengalami fluktuasi dengan kunjungan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 231 pasien per hari. Kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 166 pasien per hari. Lalu meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 194 pasien per hari. Kemudian kunjungan pasien baru juga tidak stabil, yaitu 18 pasien per hari pada tahun 2020, turun menjadi 13 pasien per hari pada tahun 2021, dan sedikit naik menjadi 15 pasien per hari pada tahun 2022. Dan kunjungan pasien lama menunjukkan pola serupa, yaitu tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 214 pasien per hari, menurun di tahun 2021 menjadi 153 pasien per hari, dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 179 pasien per hari. Adapun rasio pasien baru dan lama bersifat stabil, yaitu 0,08 untuk pasien baru dan 0,92 untuk pasien lama. Kemudian, pelayanan spesialistik dengan kunjungan tertinggi berbeda setiap tahun, yaitu kunjungan tertinggi tahun 2020 adalah poli jantung sebesar 17,90%. Pada tahun 2021, kunjungan tertinggi pada poli onkologi sebesar 13,35%. Dan tahun 2022, kunjungan tertinggi juga terdapat pada poli onkologi sebesar 14,56%. Adapun rasio pasien terhadap perawat menunjukkan variasi beban kerja, yaitu pada tahun 2020, satu perawat melayani 8 pasien. Pada tahun 2021, satu perawat melayani 6 pasien, dan pada tahun 2022, satu perawat melayani 7 pasien. Rasio penduduk yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan relatif rendah, yaitu hanya 0,05 sampai 0,07 atau sekitar 5 sampai 7 dari 100 penduduk. Adapun saran yang kelompok kami berikan yaitu yang pertama, peningkatan pemantauan dan evaluasi kunjungan rawat jalan. Yang kedua, optimalisasi pelayanan poliklinik dengan kunjungan tinggi. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan poli dengan kunjungan rendah. Dan yang terakhir keempat, penyesuaian beban kerja tenaga perawat. Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bye-bye.